Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana minal ajri mitla tawabi asiyata, seperti pahalanya Asia
imro'ati Fir'aun, istrinya dari Fir'aun. Kalau kemarin suami bandingannya dapat pahalanya seperti pahala Nabi Ayub, kalau sabar menghadapi istri yang tidak baik akhlaknya. Nah sekarang sebaliknya, seorang istri yang sabar menghadapi jeleknya akhlak daripada suaminya, perlakuannya tidak baikkah, atau tidak beribadahkah suaminya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang buruklah dari suaminya, dia sabar, maka kata Rasul janjinya dia istri tadi akan mendapatkan pahala seperti besarnya pahala Asiyah. Siapa Asiyah itu? Adalah istrinya Fir'aun. Nanti di sini diceritakan. Wahia dan dia Asiyah itu binti Muzahim, adalah anak daripada Muzahim. Wadhalika anna Musa alaihissalam lama dhalaba saharata amanat bihi Asiyah. Dan dalam kisah itu dikatakan tatkala Nabi Musa alaihissalam itu hilang atau dibuang oleh, kalau diriwayatkan begitu Pak. Jadi ketika zaman Fir'aun itu, karena Fir'aun sudah mendengar ramalan bahwa nanti akan ada seorang laki-laki yang bisa mengalahkan Fir'aun, makanya di masa itu instruksi Fir'aun, siapapun yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Nah, lahirlah di zaman itu Nabi Musa alaihissalam. Lalu dalam kisah dia dihanyutkan oleh ibunya karena takut, saking takutnya dibunuh oleh bapaknya. Nabi Musa itu, nah disitulah Nabi Musa ini ketika dihanyutkan di sungai itu, maka saharata amanat bihi Asiyah. Justru yang mengambil Nabi Musa itu dan merawatnya adalah Asiyah. Asiyah itu adalah istri dari Fir'aun itu sendiri. Jadi yang ditakutin oleh dia ternyata ada di dalam rumah dirawat oleh Asiyah dan tidak diketahui oleh Fir'aun. Falamma tabayyana li Fir'auna imanuha. Dan karena Asiyah ini merawat daripada Fir'aun itu, maka Asiyah ini adalah termasuk orang yang beriman kepada Nabi Musa. Dan tabayyana li Fir'auna imanuha, maka ketika nampak jelas Fir'aun melihat bahwasanya istrinya ini, Asiyah ini, beriman, daqqa liyadaiha wa rijlaiha, maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu, maka memasung atau ya dipasunglah kedua tangan Asiyah dan juga kedua kaki, atau dipantek gitu Pak, seperti disalib lah. Arba'ata autadin fil ardi, dan dibentangkan di antara 4 penjuru itu. Nah, di sini dikatakan autadin fil ardi, dan dipaku di bumi. Tengah-tengah dibentang, dijemur kayak Asiyah. Ini Asiyah ketika tatkala dia tahu bahwa Asiyah ini ikut kepada Nabi Musa beriman, maka di sini dikatakan ketika Fir'aun tahu bahwasanya istrinya itu beriman dan kuat keimanannya kepada Nabi Isa, maka dipaku kedua tangan dan kakinya, dibentangkan, dijemur di atas bumi. Wasabaha fiha kulla udwin bijablin wajahalaha fi muqabalati syamsi, dan dijemur Asiyah, dan diancam Asiyah ini, apa yang diancamkan oleh Fir'aun, dia akan masukkan Asiyah ini ke dalam sebuah kuali yang besar yang di dalamnya berisi minyak yang panas. Nah, sudah dibentangkan itu Asiyah itu sudah dibentangkan, dijemur, lalu dia akan
diikat di tali dan dia akan dimasukkan ke dalam wa amara, dan memerintahkan Fir'aun bisyaqratin ajimatin ditulqa 'alaiha, dan memerintahkan Fir'aun kepada pasukannya bisyaqratin ajimatin, untuk mengambil batu yang besar, litulqa 'alaiha. Untuk apa batu itu? Supaya batu itu dijatuhkan kepada aslinya. Falamma atauha bisyaqrati, maka tatkala falamma, maka ketika atauha bisyaqrati, maka tatkala para tentara Fir'aun itu datang kepada Asia dengan membawa batu besar itu, qalat Rabbi ibnili indaka, maka Asia itu berkata ketika dia melihat, ketika dia dibentangkan, disalib, dijemur, lalu menimpa batu yang besar oleh pasukan Fir'aun, qalat, maka berkata Asia, apa kata Asia? Rabbi, ya Tuhanku, ibnili, bangunlah buat aku, indaka, di sisi Engkau, baitan fil jannah, rumah di dalam surga. Fa'absaratil baita, maka Allah langsung menjawab daripada doanya Asia itu, maka langsung diperlihatkan, absarat, Allah perlihatkan kepada Asia apa al-baita, akan rumah, min marmaratin, dari marmer, baydoha pantujihan, dari marmer yang putih dalam surga itu, pantujihan rupiah, kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rupiah. Apabila dia disebut, maka dilemparkan pasal Allah itu ala jadatin ke atas jasad Asia, dan Asia itu sudah menjawab. Jadi memang berarti kita, tapi itu hakikat Allah. Melihat keindahan surga, makanya tersenyum, walaupun kesannya meninggalnya itu disiksa, tapi beliau tetap tersenyum. Kenapa? Sebab ruhnya sudah terlebih dahulu berpisah dari jasadnya. Walam tajid aliman, dan dia tidak merasakan sama sekali pedih. Qala sayyiduna, maka berkata sayyiduna, tuan kami, ay akromuna, yakni yang yang kami hormati atau yang kami muliakan, al-habibu, kekasih kami, Aidul Mahbub Sayyid Abdul Al-Haddad, yang kami muliakan Sayyid Abdul Haddad, Abdullah bin Al-Haddad, Sayyidul Tariqah Al-Masyhurah, yang memiliki tariqah yang masyhur terkenal, wa asrarul katsirah, dan banyak wirid-wiridnya, pastilahu ahlil balad. Maka menurut kebiasaan penduduk negeri, anna dzurriyyat Rasulullah SAW, bahwasanya zuriat daripada Rasul, ta'aron yuqalu lahu habib,
adalah orang yang yusami, murah hati, au yusahiru, yakni yang memaafkan atau memberikan mudah di hukumihi, di dalam hak-hak. Ini sudah berkali. Jadi tadi bandingkan seorang istri, kalau dia sabar dengan akhlaknya, buruknya akhlak suami, pahalanya seperti misalnya pahala yang Allah berikan kepada Asiyah, istri Fir'aun. Makanya walaupun Fir'aun itu jahat, tapi dia memiliki istri yang solehah. Sebaliknya juga Nuh, seorang nabi, tapi Nabi Nuh memiliki istri yang durhaka. Jadi itulah keadaan dunia itu sudah digambarkan. Jadi ada yang baik sama yang baik, ada juga yang baik dapat yang buruk dapat yang baik. Tapi ketika itu diterima, kita menerimanya dengan keikhlasan dan kita menjalaninya dengan sabar, pasti Allah akan beri keutamaan dari hal-hal yang lain. Misalkan Allah takdirkan kita punya istri tidak sesuai dengan keinginan kita, artinya keinginan kita itu punya istri yang baik, solehah, tapi faktanya beda, susah disuruh ibadah, nggak mau nutup aurat, dan kasih tahu berkali-kali begitu terus. Sementara suaminya soleh, misalnya rajin ibadahnya dan lain sebagainya, baik, tapi kok istrinya nggak baik, sudah ada gambarannya. Itu seperti Nabi Nuh kan begitu. Nah, seorang nabi tapi punya istri nggak baik. Sebaliknya, ada lakinya brengsek banget, mabok mulu, nyawer mulu, tapi punya bini soleh banget. Kalau kita lihat kok kurang pantas nih. Tapi sudah ada gambarannya siapa Fir'aun. Dan dua-duanya kalau diterima, dia menerima seorang suami dengan buruknya akhlak istri tadi, atau sebaliknya, itu akan ada kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Makanya kemarin diceritakan di sini, pernah kita cerita bahwasanya ada seorang suami yang istrinya itu galak dan sebagainya, nurut, tapi suaminya iya aja gitu. Nah ternyata karena dia takut dengan istrinya tadi yang galak, rewel, bawel, tapi ternyata si suami ini Allah berikan kelebihan di tempat yang lain. Ternyata singa bisa takluk sama dia, tapi istri nggak bisa takluk. Makanya jangan kita heran ada orang yang hebat banget jenderal, depan tentara, pasukannya dia gagah, depan bininya bisa disuruh angkat jemuran, bisa itu. Makanya itulah hebatnya perempuan. Nah itu, jadi ketika ada kelemahan, pasti Allah kasih kelebihan di tempat yang lain. Makanya kalau kita berhusnuzon kepada Allah, ya Allah, mungkin ini cobaan yang memang aku harus hadapi. Pasti Allah akan berikan kelebihan kita di tempat lain. Gitu. Makanya rata-rata, mohon maaf Pak, orang-orang hebat rata-rata sama bininya takut Pak. Mau jenderal, polisi dan lain sebagainya, pemimpin pasukan rata-rata bininya takut. Tapi dia diberikan kelebihan oleh Allah. Di tempat lain dia hebat, tapi di rumah suruh angkat jemuran ya aja Pak. Karena punya anak. Nah itulah. Itu memang sudah ada kisahnya. Tapi kalau kita bisa menerima dan sabar itu, nanti akan ada keutamaannya di tempat yang lain. Begitu juga seorang istri, punya suami brengsek dan lain sebagainya, tapi istri tetap solehah dan dia tetap sabar, pasti Allah akan berikan kelebihan dia di tempat yang lain. Kalau sanggup menerima itu. Pasangan yang baik-baik juga ada, seperti Rasulullah dan istri-istrinya, kan itu baik semua. Nabi Ibrahim, istrinya solehah semua. Ada juga yang begitu. Tapi tatkala kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya mungkin bagian kita itu kali. Jangan-jangan saya ini keturunan Nabi Nuh kali, gitu Pak, misalnya. Tapi itu bisa jadi kita mulia sebab itu. Bisa jadi kita itu yang menyebabkan kita mulia. Tinggal sejauh mana kita bisa menerima dan sabar. Seandainya kita ambil keputusan udah saya ceraiin aja, boleh nggak? Boleh, kalau memang alasannya kuat. Tapi belum tentu begitu kita dapat istri yang baru lagi, ternyata begitu lagi. Berarti memang udah nasib Pak, gitu. Nggak sabar aja dah. Nanti kita nikmatin aja bidadari di sana, gitu. Karena dunia ini kan kita sabar aja. Nah, itu makanya ini. Jadi setiap segala sesuatu Allah kasih kekurangan, pasti di tempat lain
Allah kasih kelebihan. Menurut kisah-kisah para ulama banyak menceritakan ada orang diangkat balik karena dia sabar menghadapi jelek bininya. Artinya jelek akhlak daripada istri. Jadi dia diangkat menjadi seorang. Karena apa? Karena sabar. Dan insya Allah Pak, kalau kita punya bini galak, sering ngomel, bawel, insya Allah nanti kita udah ditanya lagi sama malaikat, langsung dapat nikmat. Kenapa malaikat tidak tega? Udah di dunia diomelin mulu, masa disuruh diomelin lagi sama malaikat kan gitu. Makanya nanti pasti Allah akan kasih kelebihan. Tinggal kita sabar atau tidak menghadapi. Tapi dengan upaya tetap perbaikan. Seperti Nabi Nuh kan tetap nasihat tidak lepas pada istrinya. Nabi Nuh tetap nasihat kepada anaknya. Jadi jangan heran juga kita ketika melihat orang soleh kok anaknya kok ingkar, nggak ikut sama orang tuanya. Itu ada kisahnya. Jadi semua persoalan dalam kehidupan ini sudah digambarkan. Makanya kisah-kisah orang soleh muat dalam Al-Quran. Nah itu. Nah selanjutnya di sini seorang laki-laki yang sempurna itu adalah seorang laki-laki yang berehan kepada keluarganya. Berehan itu apa ya? Yang royal, ya, tapi digarisbawahi dalam hal-hal yang positif. Tidak pelit lah bangsanya. Kepada siapa? Kepada hak-hak daripada istrinya. Apa yang menjadi hak nafkahnya kita berikan sesuai dengan kita yang kita mau. Itu suami, itu laki-laki yang sempurna. Makanya jangan pernah kita sebagai suami seperti dunia terbaru. Jangan. Sebab itu menghilangkan wibawa kita. Terus kita cari nafkah, jangan mau kembali. Ya, kita yang di rumah, jangan walaupun istri kita kerja juga. Karena di situ masih ada wibawa sebagai suami. Karena kewajiban mutlak itu seorang laki-laki, seorang suami adalah memberikan nafkah. Dan di antara kelebihan kita, kenapa sih istri itu wajib patuh sama suami? Karena suami memberikan nafkah. Tapi kalau suami sudah tidak memberikan nafkah, apalagi diberikan nafkah sebaliknya, ya wibawa kita berhilang Pak, sebagai laki-laki. Makanya usahakan, gitu, kecuali memang ada uzur yang digunakan syariat, sakit atau apa, itu berbeda. Tapi kalau kita masih sehat, jangan malas kita jadi suami. Artinya tanggung jawab kita nafkah itu. Nafkah lahir batin, memberikan pakaian, memberikan makan, dan lain sebagainya, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan jaga wibawa kita sebagai seorang laki-laki. Walaupun di zaman ini banyak perempuan-perempuan istri-istri dia pengen bekerja juga, silakan aja kalau bapaknya izinin, kalau suaminya izinin. Tapi tetap jangan mentang-mentang suami istri kita kerja, kita yang nganggur, jadi malas, kita di rumah, kita yang ngepel, kita yang masak, istri kerja kan jadi terbalik. Maka wibawa suami akan hilang. Karena di antara kelebihan kita ini harus dihormati dan kita ini harus ditaati oleh istri. Karena kita ini memberikan mereka nafkah. Dan ketika ijab qabul itu penyerahan dari orang tuanya kepada kita. Dan semua, bukan hanya nafkah lahir, termasuk urusan ibadah. Makanya dia sudah putus kewajiban sama orang tuanya karena sudah diserahkan ke kita. Itu ketika ijab qabul. Tapi kita punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Itu jadi pindah kita kewajibannya. Makanya disitulah besarnya wibawa suami kalau dia bisa memberikan nafkah yang terbaik buat istri. Wala yusabihu fi huquqillahi ta'ala. Dan bagi seorang suami juga yang sempurna itu di sini katanya. Wala yusabihu dan tidak memberikan keringanan fi huquqi di dalam hak-hak Allah Ta'ala as-sholati wa waslil syahri. Seperti apa? Seperti sholat wa waslil syahri dan menyambut rambut. Di sini dikatakan nih dalam kitab ini seperti itu. Artinya apa? Kalau dalam urusan syariat tidak boleh kita ini mudah menggampangkan buat istri kita. Istri kita sholat tetap nasihatin,
bilangin, perintahin sholat, itu kewajiban kita. Termasuk berdosa seorang suami ketika ada istrinya tidak sholat, dia diamkan. Termasuk ketika di sini dikatakan menyambung rambut. Saya kurang paham menyambung rambut, ada ya menyambung rambut itu. Artinya atau mengurai rambutnya, membuka aurat. Nah itu nasihat, Pak. Harus bisa, kalau bisa menutup aurat. Tapi tetap dengan kebaikan, dengan kesabaran. Tidak juga harus dengan kekerasan. Terus selagi kita memberikan nasihat, maka dosa kita gugur. Tapi tatkala kita diam, istri kita bermaksiat, ninggalin sholat, tidak puasa Ramadan tanpa halangan, terus kita diam. Nah itu ketika dia melakukan dosa, kita dosa sebagai suami. Istri kita belanja ke pasar, apa misalkan pakai pakaiannya auratnya terlihat, kayak misalkan rok di atas tenggul dan sebagainya, kita diam itu. Kita tidak nasehatin, kita tidak tegur. Nah itu bagian kita dosa. Tapi kalau kita sudah kasih nasihat, oh masih keras juga begitu, terlepas kita dari dosa. Dia masih tetap memaksakan, malah dia lebih marah dan lain sebagainya. Ya udah, yang penting saat itu kita selesai karena kita sudah kasih tahu. Gitu. Tapi kalau kita tidak pernah ada upaya kasih tahu, kita diamkan dengan masa bodoh, gitu kan, tidak ada upaya perbaikan, maka itu kebahagiaan dosa. Makanya beratnya seorang suami, dosa istri, jadi dosa suami. Beratnya kita sebagai seorang suami yang kewajiban kita mendidik dan membimbing dia untuk betul-betul menjalankan sebuah syariat. Larangan-larangan bagi seorang perempuan nikah itu bapak harus tahu, harus diajari. Jika dia lagi haid, ketika dia suci, terus sucinya haid itu berapa jam, setelah darah itu berhenti, terus dia sudah pernah sholat lagi, itu harus dididik tuh istri-istri kita. Karena itu kalau dia tidak tahu dan kita tidak memberikan pelajaran, kita juga akan terkena hisab. Makanya tatkala kita tidak mampu mengajarkan hal itu, suruh belajar istri kita. Kalau bisa belajarnya pada sama perempuan dulunya, afdolnya seperti itu. Kecuali memang dalam urusan darurat itu nggak ada perempuan, ada jauh, tidak terjangkau, adanya guru laki-laki, itu silahkan. Tapi lebih aman kepada guru yang perempuan, ataupun kalau gurunya laki-laki ya harus banyak orang. Tapi kalau misalkan di privat dan lain sebagainya, dari guru perempuan yang khusus. Jadi jangan sampai terjadi. Nah itu termasuk banyak banget tuh kalau perempuan KPR, karena dia nanti ada masa nifasnya, ada masa haidnya, bagaimana fikih wanita itu banyak sekali. Itu harus tahu. Ketika dia tidak tahu, suami tidak memberitahu, sementara itu hukum syariat, maka kebahagiaan kita sebagai seorang suami dosa daripada yang dilakukan oleh istri kita. Tapi juga konteks zaman sekarang ini Pak, kita tidak boleh juga terlalu keras dalam mendidik istri kita. Artinya ada batas-batas toleran. Apalagi memang di kitab-kitab agama Islam juga tidak dibenarkan memukul, tidak boleh Pak. Artinya memukul boleh, tapi ada batasannya. Memukul yang tidak melukai dan tidak meninggalkan bekas pada istri kita. Dan bukan menampar pipinya, dilarang keras, tidak menampar mukanya dan lain sebagainya. Jangan itu jadi dolim kita suami. Tapi nasihat tetap berjalan tanpa kita harus KDRT, berbuat kekerasan. Lagi sekarang sudah dilindungi dengan hukum. Ini bahaya. Tapi nasihat tidak berhenti kita sebagai seorang suami, karena itu suatu kewajiban. Diterima atau tidak diterima, kasih tahu aja. Besok dia marah lagi dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi tetap nanti intinya adalah kita tetap dengan kesabaran. Jadi tidak boleh dengan kekerasan. Jadi kasolati wa wasil syakri,
fadzalika haram, dan menyambung rambut itu diharamkan secara hukum. Wa rajulun naqisu walladhi yakunu al-aksi, dan seorang laki-laki yang kurang dalam agamanya, yang tidak mengerti dia agamanya, walladhi yakunu, ialah orang yang yang ada padanya itu al-aksi, sebaliknya, bi ayyatashi'a bi hukukillah, dengan cara-cara melanggar daripada hak-haknya Allah Ta'ala. Wala yatashi'u, maka tidak berbuat bi hukuki nafsihi, dalam hak-hak dirinya sendiri, dalam hak-hak dirinya sendiri. Dan sebaliknya nih, kalau laki-laki memang tidak melakukan satu kewajiban, tapi laki-laki itu mah kembali kepada dirinya sendiri. Kira-kira bersama Pak, diri kita nggak nanggung, cuma kita sendiri aja. Tapi kalau perempuan, istri, kita kebagian satu saat. Ketika memang kita tidak ada upaya perbaikan. Nah, ketika ini laki-laki kurang dari agamanya dan lain sebagainya, tidak ada kewajiban si istri mengajarkan. Tapi kalau ada istri yang mengajarkan kepada suami, itu hanya hubungannya saling ini aja, pengertian. Ada juga memang suami yang dibimbing ibadahnya oleh istrinya, diajarin. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi tidak wajib sebetulnya. Seorang suami mah harus mencari sendiri, mencari belajar sendiri kepada orang lain dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab tadi menjaga wibawa seorang suami. Jadi dalam Islam, suami itu wibawanya memang harus betul-betul dijaga, harus benar-benar berwibawa kita di depan istri. Dengan apa? Tadi tidak menunjukkan kelemahan kita dari nafkah lahirnya, dari nafkah batinnya, termasuk ilmu pengetahuan juga. Seharusnya kita lebih keagamaannya lah, bisa. Tapi seandainya itu kurang, tinggal saling melengkapi. Tapi istri tadi tidak punya kewajiban, beda dengan kita. Kalau kita tahu istri kita belum bisa baca Quran, bapak nggak nyuruh belajar atau nggak ngajarin, dosa. Kita punya istri ini, kita tahu kok nggak bisa doa sholat, kok nggak bisa bacaan Al-Quran, nggak bisa baca surat Al-Fatihah, terus bapak nggak ngajarin atau tidak menyuruh dia belajar kepada orang lain, kita dosa. Makanya itu PR, makanya berat tanggung jawab seorang laki-laki. Makanya udah cukup satu aja dapat, satu aja berat kita, apalagi dua, lebih berat lagi deh itu. Bukan urusan langkah lahir doang, masuk ke ibadah-ibadah gitu urusan. Aku aja puyeng lagi. Makanya nambah di situ bukan sesuatu hal yang gampang, berat di dunia akhirat urusan. Bukan hanya urusan berantem dan lain sebagainya, Pak. Kan ada istilah punya istri satu berantem mulu, punya istri dua berantem juga sama. Itu aja dah. Sama-sama berantem. Makanya itulah kita bahas sebagai seorang suami, yang paling terpenting adalah tunjukkan wibawa kita. Tidak dalam arti tunjukkan wibawa itu bukan berarti harus galak, ya. Tapi bijak dalam bersikap, lebih dewasa, dan juga tadi dalam berusaha nafkah dan sebagainya harus berusaha maksimal membahagiakan keluarga kita, karena itu kewajiban kita. Jika ya pun Allah nanti depan insyaallah ada sebuah hikayat karena ini nanti itu dilanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya kira malam ini itu saja Bapak sekalian, beberapa hal yang berkaitan urusan rumah tangga. Mudah-mudahan ini sebagai seorang khalifah di dalam rumah tangga kita, sebagai pemimpin, Allah jadikan pemimpin yang terbaik, bisa menjaga keluarga kita sesuai dengan Al-Quran, bisa menjaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bersama-sama kita akhiri dengan doa. Terlebih dahulu Pak, saya tidak bacakan surah Al-Fatihah. Kalau saya dari sore, guru saya di pesantren, saya di Al-Fatihah, membaca aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.